Bikin kepo. Kita masih berbicara mengenai self healing dengan metode holistik, betul ya Mas Frans ya. Tadi pas jeda iklan pemirsa saya sempat nanya, Iya. Mas kalau misalnya saya punya keluhan nih, saya suka kalau misalnya ketawa berlebihan, teriak-teriak Asma, berlebihan. langsung sesak napas. Enggak, langsung belakang saya sih sakit. Kenapa tuh Mas? Kalau misalnya bisa nggak sih penyembuhannya lewat holistik atau alam bawah sadar kita? Jadi secara sebenarnya gini, mungkin saya menjelaskannya begini. Secara garis besar itu holistik itu lebih ke arah menemukan metode yang paling tepat untuk si klien ya. Nah, contohnya seperti ini. Kan banyak orang yang nanya sebenarnya metode penyembuhan yang paling bagus itu apa sih? Apakah kedokteran barat, kedokteran timur, akupunktur atau apa? Kalau saya bilang tidak ada yang terbaik, ada yang paling cocok. Jadi misalnya nih contohnya, kalau misalnya orang terkena infeksi batuk misalnya, ya pasti udah nggak usah macem-macem, kita kasih antibiotik aja, kasih obat batuk, antibiotik supaya infeksinya ini selesai. Bahkan, tapi kalau misalnya saya dulu pernah ada menangani satu klien ya, sebenarnya dia cerita dia tegang di sininya sakit, mungkin sama seperti Mas ya, di sini ya sudah dia sakit di sininya. Saya cuman suruh dia gini aja, metode relaksasi, saya ajarin dengan teknik yang meditasi yang universal, udah relax, merem selama 5 menit, 10 menit, 15 menit senyamannya dia. Terus setelah meditasi saya tanya, bagaimana rasanya? Dia bilang tuh begini, oh sakitnya hilang ya. Meditasi yang seperti apa yang bisa membuat seperti itu kira-kira? Hanya cukup berdiam diri, memikirkan yang tenang-tenang aja atau bagaimana? Ada cara lain? Kalau dalam holistiknya kita menekankan meditasi yang universal saja, yang simple, yang basic. Nah, yang basic contohnya seperti apa? Metode relaksasi, entah itu memperhatikan nafas, entah itu visualisasi dengan yang tenang-tenang. Ada orang yang mungkin lebih nyaman kalau misalnya dengar ada rekaman background suara, misalnya burung, hutan, suara air, seperti nature gitu kan. Mas Frans, apakah metode holistik ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit atau ada penyakit tertentu aja nih? Kita tidak bisa ngomong menyembuhkan segala macam penyakit ya. Sebenarnya kalau saya bilang macam-macam art of healing itu tidak ada yang seperti itu. Yang ada yang paling cocok. Nah, kalau metode holistik ini kita lebih memperhatikan misalnya ada seorang klien datang dengan keluhan seperti itu. Kita lihat semuanya dalam arti apakah tubuhnya secara fisik dia ada gangguan, misalnya dia kena infeksi atau ada seperti ada kelainan atau apa. Kalau misalnya itu nggak ada, mungkin kita bisa menggali dari sisi pikirannya. Karena memang yang namanya penyakit itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga bermain di pikiran. Bahkan gitu riset mengatakan itu 70-90% gangguan kesehatan itu bisa berasal dari pikiran. Jadi kalau kita tarik ke belakangnya itu akar masalahnya itu sebagian besar itu dari pikiran. Seperti itu kira-kira. Kalau misalnya contoh meditasi, kan tadi Mas Fana sempat menyinggung masalah meditasi yang umum saja. Misalnya kayak gimana Mas meditasi? Kalau misalnya kayak seperti saya atau Reza lagi di kantor gitu Mas, katanya cuma butuh waktu 5-10 menit. Saya cukup berdiam diri, memejamkan mata atau ada pose-pose tertentu gitu, bagaimana? Jadi sebenarnya gini, meditasi itu kan orang ada yang lebih peka terhadap visual, ada yang terhadap auditori, ada yang kinestetik. Nah, tergantung. Jadi ada beberapa teknik meditasi yang sederhana saja, yang saya juga sarankan klien-klien untuk melakukan coba di kantor atau di mobil kena macet gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya orang yang untuk membantu fokus bisa meditasi memperhatikan nafas saja. Dengan mata terbuka atau tertutup? Memperhatikan nafas, misalnya kita merem. Tarik nafas, buang nafas. Nah, kita merasakan aliran udara masuk ke hidung, hangat atau dingin. Dingin kalau saya. Nah, sama dingin karena ruangannya ber-AC, Mas. Ruangannya ber-AC. Begitu keluarin nafas, rasanya panas atau dingin? Lebih hangat atau dingin? Lebih hangat. Nah, coba diperhatikan. Lama-lama kan pikiran kita fokus ke nafas. Nah, otomatis pikiran kita tidak kemana-mana. Kita hanya fokus lebih tenang ke hanya satu topik itu aja. Ada orang yang lebih memperhatikan misalnya suara. Misalnya dengan musik-musik dengan suara yang alam, burung, aliran sungai seperti itu, dia bisa menenangkan diri. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya biar pikirannya itu tidak melompat-lompat. Kan kita kalau misalnya coba nih kita merem, coba perhatikan pikiran kita apa, pasti rame kan, seperti itu kan. Nah, tujuannya kita supaya menenangkan. Dekat-dekat ini kapan Mas Frans mau berikan sesi terapi gitu?
Dekat-dekat ini tanggal 10 Desember hari Sabtu itu kita akan adakan event di Dekayangan Senior Living. Itu di Cikarang, Jababeka. Iya betul. Itu seminar dan workshop holistic health. Kebetulan yang kali ini topiknya itu membebaskan diri dari penjara pikiran. Penjara pikiran. Ya. Betul. Cocok nih Nak, mungkin buat yang banyak para pemikir-pemikir juga. Iya betul, karena memang ya itu dia banyak kita terpenjara di pikiran kita yang berkutat di situ tapi nggak ketemu solusinya. Betul, kadang-kadang malah pikiran kita mensabotase diri sendiri gitu kan. Ya, akhirnya timbul penyakit-penyakit yang ditemukan oleh pikiran sendiri. Bukan hanya gangguan kesehatan, tapi kadang-kadang potensi kita yang malah jadi diredam begitu ya. Tanggal 10 jawabannya ya Mas ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas. Kapan-kapan main semua lagi. Jadi tambah sehat lagi, pemirsa Intermezzo jadi semangat lagi untuk menyaksikan Intermezzo setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai jam 11. Tapi sayang sekali nih, 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah. Untuk itu saya Muhammad Syahreza. Saya Marina Basnapal, Mas Frans juga pamit. Ingat pemirsa 10 Desember ya di Senior Living. Sebentar lagi di Alfa juga mau perform. Kita ketemu lagi besok hanya di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Sampai jumpa. Bye. You did everything right, no lies, no wrong. Boy, I must